Perkenalkan, saya Putri Diva Pranita dengan 3 digit NIM terakhir 207. Nevus pigmentosus atau nevus melanositik merupakan suatu lesi melanositik jinak yang dapat terjadi pada semua usia. Nevus pigmentosus berasal dari melanosit yang merupakan sel dendritik yang menghasilkan pigmen dan normalnya terdapat di antara keratinosit lapisan basal epidermis. Berdasarkan gambaran histopatologinya, nevus pigmentosus dapat dibagi dalam 3 tipe. Yang pertama yaitu tipe junctional, yang kedua tipe intradermal, dan yang ketiga tipe compound. Nevus pigmentosus dapat dipengaruhi oleh penuaan, pubertas, kehamilan, penggunaan kortikosteroid sistemik, faktor genetik, lingkungan, usia, dan jenis kelamin. Pada beberapa penelitian disebutkan bahwa kasus nevus pigmentosus itu lebih banyak terjadi pada perempuan dengan lokasi tersering yaitu pada regio kepala, khususnya wajah dan kulit kepala. Pada umumnya, nevus pigmentosus tidak memerlukan terapi, akan tetapi dapat dilakukan bedah eksisi apabila menimbulkan masalah estetik, iritasi akibat pakaian, maupun kecurigaan terhadap keganasan yaitu melanoma maligna. Dan nevus pigmentosus ini dapat berkembang menjadi keganasan apabila individu memiliki lebih dari 50 nevus dengan resiko 8-10 kali lebih tinggi pada individu dengan jumlah nevus yang lebih dari 100 nevus. Dan nevus pigmentosus itu dapat menjadi suatu tanda dari melanoma maligna yang merupakan salah satu tumor ganas kulit. Hal ini dipengaruhi oleh faktor risiko berupa trauma, iritasi kronik, paparan sinar matahari, atau radiasi ultraviolet. Oleh karena itu, maka pada student project kali ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai nevus pigmentosus. Sebelumnya, perkenalkan saya Nyoman Dia Asvini, Skolatik Suma dengan 3 digit NIM terakhir 225. Adapun rumusan masalah dalam student project kami, yaitu apa definisi dari nevus pigmentosus, bagaimana epidemiologinya, apa etiologinya, bagaimana patofisiologi dari nevus pigmentosus, bagaimana manifestasi klinis, bagaimana cara mendiagnosis nevus pigmentosus, apa diagnosis banding dari nevus pigmentosus, bagaimana penata laksanaan dari nevus pigmentosus, bagaimana prognosis, serta apa komplikasi yang dapat disebabkan oleh nevus pigmentosus. Adapun tujuan dari student project kami yaitu untuk mengetahui definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, diagnosis banding, tata laksana, prognosis, serta komplikasi dari nevus pigmentosus. Adapun manfaat bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai nevus pigmentosus. Kemudian manfaat bagi masyarakat yaitu mengetahui mengenai gejala serta penanganan dari nevus pigmentosus sebagai upaya preventif terjadinya keganasan. Perkenalkan, nama saya Ica Milenianwa dengan 3 digit NIM 166. Untuk definisi, nevus pigmentosus merupakan suatu lesi melanosik jinak yang dapat ditemukan pada semua usia. Nevus pigmentosus ini dapat berkembang menjadi keganasan apabila ditemukan lebih dari 100 nevus. Nevus pigmentosus ini akan meningkat jumlahnya seiring bertambahnya usia, dan nevus pigmentosus ini dapat bersifat self-limited atau dapat menghilang dengan sendirinya. Ya, perkenalkan, nama saya Gabriel Japutra Utama, izin melanjutkan. Epidemiologi. Secara epidemiologi, nevus pigmentosus didapatkan di seluruh dunia. Insidennya sendiri tertinggi pada ras Kaukasian. Pada ras Kaukasian, nevus pigmentosus lebih banyak ditemukan pada daerah posterior. Sedangkan pada ras Afrikan, nevus pigmentosus banyak ditemukan pada area ekstremitas. Nevus pigmentosus sendiri dapat disebabkan karena seringnya beraktivitas dan terpapar oleh sinar matahari. Kejadian nevus pigmentosus ini meningkat pada sekitar dekade ketiga dan puncaknya pada dekade keempat atau kelima kehidupan. Untuk perbandingan pada pria dan wanitanya sendiri saat ini masih belum diketahui. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Ramatirta Tamba dengan 3 digit NIM terakhir 188. Jadi saya akan membawakan etiologi dari nevus pigmentosus. Penyebab dari nevus pigmentosus sampai sekarang belum dapat ditemukan. Adanya keterkaitan genetik juga belum dapat dipastikan. Pada kasus nevus dysplastik dan multiple dapat berisiko berkembang menjadi melanoma apabila pada keluarga pasien memiliki riwayat nevus dysplastik dan multiple. Hal ini berkaitan dengan sifat dari muncul nevus itu sendiri yaitu dominan autosomal. Pada kebanyakan kasus nevus pigmentosus, penyebab tersering adalah iradiasi sinar ultraviolet. Jumlah nevus pigmentosus pada anak-anak akan meningkat jika memiliki toleransi sinar ultraviolet yang rendah.
Karena pada masa anak-anak, derajat pigmentasi kulit berbanding terbalik dengan derajat pigmentasi kulit yang dimiliki oleh orang dewasa. Apabila paparan sinar ultraviolet terjadi secara intermittent, maka akan dapat meningkatkan kasus terjadinya melanoma. Apoptosis pada sel neoplastik dan peningkatan imun tubuh akan terhambat apabila terjadi luka bakar akibat paparan sinar ultraviolet. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dila Syahramanita dengan 3 digit NIM terakhir 099. Jadi patofisiologi dari nevus melanositik ini sangat berhubungan dengan terjadinya proliferasi dari melanosit. Menurut Sardana pada tahun 2014, terdapat 3 hipotesis yang merupakan patofisiologi dari terbentuknya nevus melanositik, yaitu yang pertama, melanosit merupakan sel-sel pluripoten yang berasal dari neural crest dan bermigrasi ke kulit melalui ganglia paraspinal dan sistem saraf perifer. Melanosit ini akan terdiferensiasi secara terminal membentuk nevus pigmentosus setelah bermigrasi ke lingkungan mikrolokal dermis dan lapisan basal epidermis. Yang kedua, sel nevus merupakan varian morfologis melanosit yang dianggap bersifat lebih epiteloid dan kurang dendritik. Apabila terjadi suatu evolusi dari lesi, sel-sel ini akan jatuh atau turun ke dalam lapisan dermis yang disebut dengan teori Abtropong Una. Yang ketiga, munculnya nevus pigmentosus akibat terjadinya proliferasi lentiginosa dari sel tunggal di sepanjang zona basalis epidermis yang memanjang dan mengalami hiperpigmentasi. Nah, dalam kondisi tertentu, melanosit ini dapat mengalami suatu transisi morfologis menjadi sel nevus epiteloid yang beragregasi membentuk junctional nevus. Perkembangan seluler yang ditandai dengan proliferasi terus-menerus membuat junctional nevus ini bermigrasi di dalam dermis papiler menjadi nevus. Perkenalkan, saya Kania Kumara dengan 3 digit NIM terakhir 183. Saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis yang berdasarkan fitur-fiturnya pada nevus pigmentosus dapat dibagi jadi yang pertama, congenital nevomelanositic nevi atau CNN yang terbagi dalam ukuran. Yang pertama ada CNN kecil yang ukurannya kurang dari 1,5 cm, kemudian CNN sedang berukuran 1,5 hingga 19,9 cm, dan CNN besar dengan ukuran lebih dari 20 cm. Kemudian ada common acquired nevomelanositic nevus yang mana umumnya terdapat rambut dapat muncul pada permukaan nevi. Kemudian ada nevus pilus yang mana lesi dapat berbentuk patch terhiperpigmentasi dengan ukuran 1 hingga lebih dari 10 cm dengan sekitaran yang lebih gelap. Kemudian ada blue nevus di mana lesi biru keabuan, biru kehitaman dapat berupa papula, nodula atau plak. Kemudian ada pigmented spindle cell nevus yang mana tampilan lesi hitam pekat dengan tampilan starburst. Kemudian yang terakhir ada split nevus di mana lesi berupa papula merah atau merah jambu yang berbentuk seperti kubah. Saya Putu Aduradina Putri Jayanti, NIM 216 akan menjelaskan mengenai diagnosis dari nevus pigmentosus. Diagnosis nevus pigmentosus ditegakkan berdasarkan temuan klinis dan anamnesis riwayat pasien, tapi pada kasus tertentu yang mengarah pada kecurigaan keganasan juga diperlukan pemeriksaan penunjang seperti dermoskopi serta pemeriksaan histopatologis dan imunohistokimia, hingga biopsi. Pada pemeriksaan histopatologis, sel-sel nevus biasanya ditemukan nukleus berbentuk bulat oval atau memanjang seperti spindle. Nevus junctional memiliki sarang sel-sel berbatas tegas di area sepanjang taut dermal epidermal dengan gambaran epiteloid. Sarang sel-sel nevus akan berkembang dan migrasi ke dermis superficial hingga akhirnya sel nevus mengecil, lalu nevus mengalami penonjolan dan hiperpigmentasi. Saat dewasa, komponen junctional akan hilang, menyisakan sel-sel nevus hanya di dalam dermis dengan bentuk sel lebih datar. Nukleus lebih tipis dengan gambaran spindle menjadi nevus intradermal ataupun dermal. Nevus pigmentosus yang multiple mengarah pada kecurigaan sindroma nevus dysplastik di mana terdapat kecenderungan familial berkembang menjadi melanoma kutis. Next. Dalam menegakkan diagnosis nevus pigmentosus perlu diperhatikan tipenya berdasarkan waktu pembentukannya yang dibagi jadi 2, yaitu tipe kongenital dan juga acquired atau didapat. Nevus pigmentosus kongenital ditemukan sejak bayi lahir dan akan membesar hingga masuk usia dewasa dengan warna yang kecoklatan. Sedangkan nevus pigmentosus acquired biasanya berwarna coklat hingga coklat kehitaman, berbentuk makula atau papul yang tidak meninggi. Nevus tunggal biasanya berwarna lebih terang daripada nevus multiple. Warna nevus akan berubah lebih gelap pada kondisi trauma atau iritasi kulit. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis banding dari nevus pigmentosus. Di sini ada beberapa diagnosis banding.
Untuk yang pertama ada cafe au lait macules, di mana ini sering muncul dengan bercak-bercak datar berwarna coklat berbatas tegas pada batangnya. Kemudian yang kedua ada blue gray spot atau bisa disebut juga Mongolian spots. Ini memiliki bercak berwarna biru hingga abu-abu, berpigmen yang merata dan seringkali ada di sakrum pada pasien dengan jenis-jenis kulit yang lebih gelap. Kemudian yang ketiga ada Nevus ovata, di mana ini merupakan pigmentasi berbintik-bintik pada kulit bagian periorbital dan melibatkan pigmentasi sklera pada jenis kulit yang lebih gelap. Kemudian yang keempat ada Nevus pilus, bisa juga disebut dengan Nevus lentiginous, di mana ini merupakan berbintik, di mana patch-nya yang terlokalisasi yang terdiri dari makula dengan warna bervariasi dari coklat hingga hitam, serta papula tipis dan kerap berbatas tegas dengan patch yang memiliki dasar lebih terang dibandingkan dasar warna kulit lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu vascular malformation, di mana ini biasanya berwarna merah hingga ungu, dan malformasi vaskular ini mungkin berpigmen lebih dalam pada beberapa pasien, menyerupai proliferasi melanosistik. Mungkin itu aja untuk diagnosis banding, bisa lanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Calvin Tanasius dengan 3 digit yang terakhir 062. Pada hari ini saya akan menjelaskan tata laksana dari Nevus pigmentosus. Pada Nevus pigmentosus, tata laksananya adalah dengan cara melakukan observasi. Observasi dapat dilakukan dengan cara mendokumentasikan atau dilakukan dengan cara melihat perkembangannya, apakah terdapat tanda-tanda pertumbuhan atau tidak. eksisi juga dapat dilakukan pada lesi yang bersifat ganas dan harus dilakukan observasi dahulu sebelum melakukan eksisi. Eksisi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu full thickness dan partial thickness. Full thickness adalah dengan cara mengangkat keseluruhan epidermis, dermis, dan juga subkutan. Salah satu contoh dari teknik full thickness adalah biopsi punch. Biopsi punch adalah pengangkatan lesi menggunakan pemotong berbentuk silinder. Penutupan lesi setelah melakukannya eksisi adalah dengan cara penutupan sederhana. Namun apabila penutupan sederhana tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal, maka dilakukan dengan cara teknik wrap. Teknik wrap adalah dengan cara memindahkan sebagian kulit dari daerah donor ke daerah pengangkatan lesi. Pada Nevus pigmentosus sebenarnya tidak perlu dilakukan tata laksana khusus. Namun tata laksana dapat dilakukan apabila terdapat lesi yang bersifat ganas atau lesi yang mengganggu secara kosmetik dan juga secara fungsional. Perkenalkan, nama saya Vinky Windastiti dengan 3 digit NIM terakhir 009. Adapun untuk prognosis dari Nevus pigmentosus yaitu pengaruhnya terhadap proses kehidupan tidak tentu, cenderung baik. Pengaruhnya terhadap fungsi organ dan melakukan tugas tidak tentu, cenderung baik. Dapat sembuh total dan beraktivitas seperti biasa, tidak tentu, cenderung baik. Meskipun Nevus pigmentosus bersifat jinak, namun juga dapat berkembang menjadi keganasan apabila terdapat jumlah nevus lebih dari 100 nevus dan memiliki resiko 8 hingga 10 kali dibandingkan dengan jumlah nevus yang lebih dari 50. Baik, perkenalkan, nama saya Gus Yacana Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 042. Jadi salah satu bentuk dari Nevus pigmentosus itu sendiri yaitu adalah congenital melanocyte nevi atau CMN, di mana CMN ini memiliki komplikasi bagi si penderita ataupun pasiennya yang sangat erat kaitannya dengan sistem saraf pusat. Beberapa contohnya adalah kondisi neuromelanosis dan juga kondisi melanoma maligna. Selain dari sistem saraf pusat ataupun yang berkaitan dengan sistem saraf pusat, komplikasi bisa terjadi juga di luar hal tersebut. Namun sangat jarang terjadi sehingga tidak banyak data yang menyebutkan tentang hal tersebut. Komplikasi yang fatal juga bisa menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan prosedur yang tepat dan waktu yang tepat pula. Kesimpulan dari student project kami yaitu Nevus pigmentosus adalah lesi melanositik jinak yang paling umum didapatkan pada semua usia. Sel melanositik ini dapat ditemukan di epidermis, dermis, atau di jaringan lainnya. Secara epidemiologis, Nevus pigmentosus terdapat di seluruh dunia. Diagnosis Nevus pigmentosus pada umumnya ditegakkan berdasarkan kombinasi temuan klinis dan anamnesis riwayat pasien. Namun, pada kasus tertentu, yang mengarah pada kecurigaan keganasan, juga diperlukan pemeriksaan penunjang seperti dermoskopi, serta pemeriksaan histopatologis dan imunohistokimia, hingga biopsi. Pada kasus yang ringan dan tidak terdapat kecurigaan keganasan, Nevus pigmentosus umumnya tidak dilakukan penata laksanaan khusus.